Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Tidak terasa sekarang sudah hari Minggu, tiba saatnya kita untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun sekarang kita dalam kondisi dan situasi yang berbeda, tapi saya percaya penyertaan Tuhan tetap sama kepada kita setiap waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Dia. Kita mau sama-sama memuliakan Dia. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kekuatan di jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari angkat pujian ini dengan penuh keyakinan. Katakan kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Ya Yesus, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah sampai dengan akhir hidup kami, hamba tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu Yesus. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan.
Kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam setiap apa yang terjadi Tuhan, Kau punya maksud baik di balik itu semua. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami melewati semua ini ya Bapa. Karena kami tahu kuasa-Mu lebih besar daripada apapun Tuhan. Biar kami boleh senantiasa terus berharap kepada Tuhan. Menguatkan iman keyakinan kami kepadamu Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak lemah Tuhan. Sebab tangan-Mu yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini kami beribadah dalam situasi yang berbeda Tuhan. Tapi kami yakin suatu saat nanti Tuhan, Tuhan akan menyatakan mukjizat-Mu di atas kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Lindungi kami selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Biar ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah pujian ini Tuhan boleh memberkati banyak orang ya Bapa. Terlebih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita orang-orang yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Saudara? Amin. Haleluya. Kita mau katakan Dialah Tuhan, Dialah kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Katakan ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Ya Yesus, Kaulah kebenaran dan kota pelindung. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Ya, kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Kita mau katakan pujian ini dengan percaya. Dialah Tuhan kita, kekuatan dan penopang kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Padamu, hanya padamu hatiku percaya. Ya Yesus, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Haleluya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Ya Yesus, kasih setia-Mu kekal untuk selamanya Tuhan. Ya haleluya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan kasih setia-Mu, kasih setia. Ya Yesus, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara.
Haleluya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Yesus, buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang diberikan boleh kami terima dengan baik ya Yesus. Ya, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia ini seperti Kau Tuhan. Belum pernah ada, ya Yesus, kasih di dunia sanggup menambahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Tuhan, ya kami percaya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, Kau ku kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hamba dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Nanti saya minta Yemima berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat diberkati Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, aku memberkati Tuhan setiap firman yang akan ditaburkan Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu lebih dahsyat Tuhan di dalam setiap pelayanan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah secara online. Rasanya kangen dan rindu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua, karena sudah kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan kita tidak berjumpa dalam ibadah tatap muka dan dalam persekutuan yang lainnya. Tapi saya percaya bahwa kerinduan kita sama, yaitu senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kekuatan rohani yang selama ini kita dapatkan melalui kebenaran firman Allah, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, tetap kita jaga dengan baik.
Supaya dalam situasi ini jangan sampai tidak ada yang lemah, jangan sampai ada yang putus asa, bimbang dan meragukan kesetiaan Tuhan. Tetapi tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan rohani itu akan menangkal segala serangan daripada iblis. Kekuatan rohani itu akan membuat kita dapat menghadapi segala masalah, penderitaan, sakit penyakit, dan juga kekurangan dan keterbatasan yang lainnya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberikan tema dari kebenaran firman Allah, yaitu kekuatan rohani, yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai kepada ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah satu pesan yang luar biasa Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, di dalam menghadapi pengajaran yang sesat, di dalam menghadapi hal-hal yang mengganggu, ajaran-ajaran yang mengganggu kehidupan rohani mereka. Maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya hendaklah mereka berakar di dalam Tuhan. Saudara, selama kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya, kita tentu membutuhkan namanya kekuatan rohani. Karena kekuatan rohani itu dapat menangkal serangan iblis, ujian, persoalan, dan penderitaan apapun yang datang menghadang kehidupan kita. Saudara-saudara, langkah apa saja yang dianjurkan oleh Rasul Paulus untuk dilakukan oleh orang-orang percaya? Yang pertama di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, yang pertama adalah tetap di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan satu contoh seperti pohon di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya, itu di dalam ayat yang ke-5 dari pasal 15. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus memberikan satu contoh yang baik kepada kita, bagaimana sebagai orang percaya, kalau kita mau supaya kita menghasilkan buah, supaya kita bertambah kuat di dalam Tuhan, kita punya kekuatan rohani yang luar biasa, maka pesan yang sama Paulus juga sampaikan kepada kita, bahwa hendaklah kamu tetap di dalam Tuhan. Tujuan kita tinggal di dalam Tuhan adalah supaya kita mendapatkan perlindungan. Karena perlindungan ini sangat dibutuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap di dalam Yesus ibarat carang yang tetap melekat pada pokok untuk tujuan pembuahan dan tujuan kekuatan rohani. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 tadi saya sudah bacakan untuk saudara semua, bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu jaminan daripada Yesus Kristus bahwa kita tinggal di dalam Tuhan, ada perlindungan. Kita tinggal di dalam Tuhan, ada kekuatan. Tinggal di dalam Tuhan juga berbicara mengenai keselamatan. Kita percaya bahwa sesuai dengan kebenaran firman Allah, Yesus berkata bahwa di luar Yesus Kristus tidak seorang pun bisa dan dapat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka di dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Keselamatan itu jaminan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya, tentu setelah kematian. Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, orang yang tinggal
pada pokok anggur yang benar seperti carang. Selama carang itu melekat kepada pokoknya, maka dia tidak perlu meminta makanan, dia tidak perlu mencari. Tetapi firman Allah katakan bahwa dengan sendirinya pohon itu menyalurkan makanan kepada carang-caranya, supaya mereka juga bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Dalam keadaan seperti sekarang mungkin saudara tidak bekerja, saudara dirumahkan. Tetapi percayalah, lakukan apa yang bisa dan dapat saudara lakukan. Tetapi bagian Tuhan adalah kalau saudara tidak bisa lakukan, bagian Tuhan adalah dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan apa yang saudara tidak bisa. Dan sesuai dengan Alkitab mengatakan bahwa dia melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tujuan kita tinggal di dalam Yesus adalah supaya untuk keselamatan kita, untuk perlindungan kita. Maka saya pesan kepada saudara pagi hari ini, mari tetap di dalam Tuhan. Pemazmur sendiri mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku dan keselamatanku. Saudara-saudara mencari keselamatan dalam dunia ini. Hari-hari ini semua orang takut, semua orang bimbang, semua orang mulai meragukan akan apa yang saat ini sedang mereka alami. Malah mereka meragukan kesetiaan Tuhan, apakah Tuhan dapat menolong dan memampukan mereka. Tapi saya pesan kepada saudara yang ada di rumah, apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tetap setia kepada janjinya. Seperti sering kami seringkan kebenaran firman Allah kepada saudara. Hidupi firman itu di dalam hidupmu, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan geserkan pengharapanmu daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat yang kedua, anjuran Rasul Paulus melalui suratan Kolose pasal yang kedua. Yang kedua adalah berakar dan dibangun di atas Dia. Saudara, berakar di dalam Yesus Kristus berguna untuk kekuatan rohani dan juga untuk menyerap makanan. Lalu dibangun di atas Yesus berguna untuk memiliki kekuatan menghadapi angin, badai, hujan, banjir, dan kehidupan-kehidupan yang sulit. Saudara, akar ini sangat penting bagi sebuah pohon. Pohon itu bisa tumbuh kuat, bisa tumbuh dengan besar, mencapai maksimal kalau dia punya akar yang kuat. Dia menancapkan akar-akarnya tempat yang keras. Karena dengan demikian akar ini memberikan makanan kepada seluruh pokok itu. Saudara-saudara, itulah hidup kita. Jangan sampai engkau berpaling daripada Tuhan, tapi tetap tancapkan akarmu. Ini juga bicara mengenai iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Maka kalau engkau imanmu berdasarkan kepada Yesus Kristus, imanmu bertumbuh, dibangun di dalam Yesus Kristus, maka saya percaya seperti Yesus memberikan satu gambaran bahwa orang yang melakukan kebenaran firman Allah seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan rumah ini satu ketika akan diuji oleh angin, hujan, badai, gelombang, dan semua sukar sulit yang lainnya. Tetapi dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 bahwa akan kuat. Kenapa? Karena dia berdiri di atas batu karang, dan batu karang itu adalah Yesus Kristus. Saudara, mari bagaimana supaya saudara bisa berakar kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa berakar kuat di dalam Tuhan adalah kita melatih hidup kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Melatih hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena dari situ iman kita akan bertumbuh, dari situ iman kita akan kuat, dari situ iman kita berbicara lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Maka Paulus menganjurkan kepada jemaat di Kolose, dan tidak hanya kepada mereka tetapi kepada kita semua pagi hari ini, saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya katakan bahwa perlu hidupmu dibangun di atas Kristus Yesus. Dunia ini akan berlalu, ekonomi mungkin akan membuat saudara, katakanlah masyarakat seluruh dunia ini akan sulit.
tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, aliran air, yang daunnya tidak pernah kering, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan dia tidak perlu khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena sumber itu, akar itu harus sampai kepada sumber itu. Kehidupan imanmu harus sampai kepada sumbernya, dan sumbernya itu adalah Yesus Kristus. Jangan mengandalkan apapun dalam hidupmu. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, janji manusia. Berapa hari yang lalu saya katakan dalam ibadah online, bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan, janji daripada manusia. Manusia bisa berdusta, manusia bisa tidak menepati janjinya, tetapi Tuhanmu yang engkau percayai, janjinya itu ya dan amin. Dan saudara yang ada di rumah, doa saya adalah supaya saudara tetap kuat. Akar hidupmu tertancap di batu karang yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Agar hujan, badai, gelombang, apapun, engkau akan selamat, engkau akan kuat, dan engkau sampai di tujuan dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara-saudara, yang ketiga, di sini Paulus menganjurkan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya hati mereka melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, hati yang melimpah dengan syukur itu mengalahkan persungutan. Saudara masih ingat waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, firman Allah katakan mereka bersungut karena mereka menghadapi kesulitan dalam perjalanan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka sejenak mereka harus haus. Mereka meminta dan Tuhan kasih kepada mereka. Namun sebelum Tuhan kasih kepada mereka, mereka bersungut-sungut, mereka mengomel. Saudara tahu omelan atau persungutan itu seakan-akan bahwa Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa kita. Namun saya katakan kepada saudara bahwa persungutan, omelan, apapun tidak menambah hal yang baik di dalam hidup kita. Maka Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saya membacakannya bagi saudara semua. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudara, orang Israel di padang gurun mereka bersungut-sungut, padahal mereka sudah melihat perbuatan Allah yang luar biasa, yang ajaib. Pada waktu mereka minta makan, Tuhan memberi makan kepada mereka. Waktu mereka membutuhkan minum, Tuhan memberikan minum kepada mereka. Namun mereka tidak puas, mereka masih tetap mengomel. Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan untuk melindungi, menjaga mereka dan menuntun mereka, karena mereka belum pernah mengetahui jalan menuju ke tanah Kanaan. Namun sekalipun mereka melihat perbuatan Allah yang luar biasa, mereka tetap mengomel. Dan di dalam kebenaran firman Allah dikatakan bahwa satu hari 23.000 orang meninggal karena persungutan itu. Maka saya himbau kepada saudara-saudara, kalau hari ini saudara sedang dalam keadaan sakit, percayalah bahwa Dialah dokter di atas segala dokter. Percayalah di dalam satu Petrus mengatakan bahwa oleh bilurnya kamu sembuh. Apalagi hari ini kita akan melakukan perjamuan suci. Saya sangat percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus mengandung kuasa yang luar biasa. Kuasa tidak hanya mengampuni dosa dan kesalahan pelanggaran kita, tetapi kuasa membangkitkan, menyembuhkan, memulihkan, dan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Saya pesan kepada saudara pagi hari ini, kalau engkau mengalami kekurangan, engkau tidak bisa makan dan tidak bisa minum, berseru kepada Tuhan yang punya alam semesta ini. Dia akan memberikan kepada engkau. Saya juga pesan kepada saudara jemaat, kalau ada yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum,
saudara bisa sampaikan kepada kami sebagai gembala sidang. Manusia saja mengerti kelemahan kita. Manusia saja tahu apa yang kita alami, apalagi Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, maka hati yang penuh ucapan syukur itu, saya percaya akan menambah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara masih ingat bahwa pada waktu Yesus mau memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, sebelum dilipat gandakan, firman Allah katakan bahwa Yesus menengadah ke langit dan Yesus mengucapkan berkat. Di dalam bahasa Indonesia masa kini Yesus mengucap syukur buat makanan dan minuman, buat makanan yang tersedia. Dan firman Allah katakan yang makan kurang lebih 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan firman Allah katakan bahwa setelah mereka menjadi kenyang, masih sisa 12 bakul. Ini berbicara mengenai di dalam ucapan syukur itu ada berkat yang luar biasa. Maka jangan bersungut-sungut, jangan patah hati, jangan mengomel. Terima apa yang saat ini sedang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Ini adalah satu proses bagi kita untuk mengerti isi hatinya Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana Allah memproses Yusuf, firman Allah katakan bahwa dia harus banyak menderita, tetapi akhir daripada semuanya Tuhan permuliakan dia. Dan kita tidak pernah temukan di dalam Alkitab bahwa Yusuf itu mengomel. Firman Allah katakan dia diperlakukan tidak adil. Di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa dia juga dibelenggu karena dia dianggap sebagai orang yang mengganggu istri orang lain. Tetapi dia tetap, firman Allah katakan di dalam penjara pun Tuhan menyertai. Ada tujuan Allah di balik semua yang kita alami hari ini. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap hatimu melimpah dengan syukur. Ucapan syukurlah kepada Tuhan, karena engkau akan melihat ucapan syukur itu tanda kita menerima apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tahu bahwa ini tidak baik, tetapi ingat khotbah minggu kemarin bahwa nanti pada akhirnya Tuhan punya tujuan yang baik. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang dikehendaki Tuhan adalah mengucap syukur. Kalau mengucap syukur ini dalam perjanjian lama disebut namanya hati yang gembira. Salomo dia memiliki segalanya, tapi di dalam Amsal 17 ayat 22 dia katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara, setiap hari mungkin di rumah bersama dengan keluarga, jangan sampai hatimu susah. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Tetapi ingat bahwa tetap hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita 10.000, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan belum memberi kepada kita, saya katakan kepada saudara bahwa hidup ini lebih daripada apapun. Maka pemazmur mengatakan bahwa kasih setiamu lebih dari hidup. Hari ini kita ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini saudara terganggu kesehatannya, tapi saya percaya bahwa itu adalah berkat Tuhan bagi saudara. Karena hari ini mungkin terjadi kematian di mana-mana. Tadi pagi saya membaca di dalam berita bahwa Amerika Serikat sampai hari ini korbannya sudah 63.000 jiwa yang meninggal. Italia 27.000, hampir 28.000. Inggris 26.000. Saudara tahu, kita melihat kematian yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan memberkati bangsa ini dan kematian belum sampai mencapai 1.000. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Tetapi saudara, saya melihat bahwa hati kita bisa ciut dalam menghadapi semua ini sebagai manusia. Tetapi kita punya Allah yang hidup. Dia menjamin akan masa depanmu. Dia menjamin akan hidupmu yang akan datang.
Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Firman Allah katakan, pandanglah burung di udara yang tidak pernah menabur, namun Tuhan pelihara mereka. Saya pesan dari tempat ini, apapun keadaanmu, Tuhan senantiasa menyertai engkau. Saya baca satu ayat-ayat yang terakhir bagi kita semua. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, luar biasa penderitaan selama dalam dunia ini pasti kita alami. Paulus katakan itu di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Tetapi percayalah bahwa kalau fokus hidup kita kepada Tuhan, Paulus bilang, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sifatnya sementara. Justru yang tidak kelihatan itu adalah sifatnya kekal. Maka di sini Yesus pesan kepada kita, jangan sampai ada yang gelisah. Kuatkanlah hatimu, karena Yesus telah mengalahkan semuanya. Dia mengalahkan dunia, apa yang ada dalam dunia, segala penderitaan. Tapi Yesus sudah kalahkan semuanya. Dan bersama dengan Yesus, kita pun pasti kalahkan semuanya. Doa dan harapan saya akhir dari kebenaran firman Allah di pagi hari ini, saudara dikuatkan, saudara dihibur, saudara dijaga, saudara dilindungi. Kalau seandainya hari ini kita terluka, percayalah bahwa Dia sebagai Bapa, Dia akan membebati kita. Kalau hari ini engkau sakit pun, percaya Dia akan menyembuhkan engkau. Hari ini engkau kekurangan, saya percaya bahwa Allahku memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersamamu ku tak nyanyikan dengan percaya, dengan keyakinan yang penuh. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersamamu, sekali lagi saudara, jalanmu adil. Oh, jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna. Oh, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersamamu ku tak akan, bersamamu, bersamamu ku tak akan goyah. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya minta saudari Sharon berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa, biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami menghadapi di masa-masa sulit sekarang ini Tuhan. Dan biarlah kami tetap berpegang teguh terhadap firman-Mu, kami tetap kuat dan kami tetap berpengharapan kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Bapak terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak, sekarang kami akan mau perjamuan
perjamuan Tuhan, berkatilah Tuhan agar perjamuan ini dapat menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kami, dapat menjadi pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tiba waktunya kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Perjamuan ini mengingatkan kita kembali bagaimana Yesus tidak berdosa. Tetapi firman Allah katakan dia dijadikan dosa karena dia harus memikul dosa dan pelanggaran manusia. Dan dia harus mati. Namun firman Allah katakan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia pesan kepada murid-muridnya, berlakukanlah, makanlah roti dan cawan atau tubuh dan darahku sebagai peringatan akan aku. Kita naikkan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Dan kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bangkit berdiri. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau, sekali lagi pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan yang kudus ini, mari kita koreksi kehidupan kita. Apakah kita melakukan pelanggaran, dosa? Mungkin tidak hanya perbuatan kita lakukan, tetapi di dalam hati dan pikiran kita, kita sudah mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita makan dan kita minum, kita meminta ampun kepada Tuhan. Biar Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak makan dan minum dari perjamuan ini. Dan saya juga ingatkan kita bahwa tubuh dan darah ini sangat penting bagi kita, karena di dalamnya kuasa Yesus Kristus mengalir. Dan apapun keadaanmu hari ini, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan. Biar darah-Mu mengampuni, menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak untuk makan dan minum dari perjamuan yang kudus ini. Mari angkat roti
yang adalah tubuh Kristus di tanganmu, dan kita mendengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah dengan percaya. Angkat cawan di tanganmu. Darah ini sudah tertumpah bagi kita, dan tidak hanya dosa dan kesalahanmu, tetapi Yesus katakan dia telah mengalahkan penderitaan dan semua yang ada dalam dunia ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah dengan percaya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam darah. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu boleh mendatangkan kekuatan, kesehatan, dan berkat kelimpahan dalam hidup kami. Sehingga tidak ada yang putus asa, tidak ada yang bimbang, tidak ada yang ragu. Karena umat-Mu tetap percaya kepada Tuhan, kuasa melakukan segala perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami dikuatkan terus, sehingga sampai kami melewati masa-masa sulit ini, badai dan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kita naikkan satu pujian yang semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Apapun terjadi dia tetap baik, karena kebaikannya sepanjang masa dalam hidupmu. Yakini dan percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu baik, sungguh baik bagi. Haleluya. Ditunjukkannya kasih setianya. Oh, dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya.
Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, pengumuman dari Jalan Berdahulu nomor 19 bahwa sepanjang minggu ini kita belum melakukan ibadah tatap muka seperti biasa karena kita harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, tetap melakukan social distancing, physical distancing, dan juga memakai masker. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, dan tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, dan juga mencuci tangan dengan air yang bersih, air yang mengalir. Dan biar kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan segera melakukan COVID ini dari kita, sehingga semua bisa melakukan kembali aktivitasnya, baik bekerja, melakukan tugas-tugas yang lain, maupun kita beribadah tatap muka di gereja, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita di dalam Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah secara online pagi hari ini, yaitu mari semua bangkit berdiri dan kita naikkan saat pujian doa Yabes. Naikkan pujian dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk melimpahkan segala berkatnya bagimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Oh, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Glory, haleluya. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini. Engkau telah memimpin ibadah secara online ini. Akhirnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, kemampuan. Kami berdoa, Kau berkati pemain musik pagi hari ini, sang leader, singer, sampai kepada Tuhan yang merekam dan semua sound yang lainnya. Biar Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Masa depan mereka akan sangat indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya masa depan mereka
Oh sangat cerah, sangat diberkati Tuhan. Karena mereka melayani Engkau. Oh Tuhan, mereka memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, membuat mereka sukses, berhasil di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dan bagi mereka yang mendengar rekaman pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang mulai putus asa, Tuhan Roh-Mu yang kudus menguatkan agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa berkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Mungkin saat ini ada yang sedang dirumahkan, ada yang mungkin di PHK, dan Tuhan itu akan menyulitkan mereka untuk makan, untuk minum, dan kebutuhan yang lainnya. Tetapi kami percaya sesuai dengan firman bahwa Allah memenuhi segala keperluan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Itu yang kami percaya pagi hari ini. Dan mereka yang mendengarkan rekaman ini pun Tuhan, Kau memberkati mereka, kesehatan mereka, hidup, nikah, rumah tangga, sehingga biar mereka tetap menerima berkat daripada Tuhan. Mereka tetap bertekun sehingga sampai akhirnya kami melewati COVID-19 ini. Dan ada kesaksian yang luar biasa bahwa dalam badai yang besar Tuhan tetap menyertai kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami di pusat, pemerintah di daerah. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi. Berikan mereka Tuhan satu kemampuan yang luar biasa di dalam menangani, oh Tuhan, wabah COVID-19 ini. Sehingga tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Khusus untuk Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang bagian kesehatan, dokter, perawat, suster atau siapapun dia Tuhan. Bapa, kami berdoa jaga dan lindungi mereka, sehingga tidak ada yang jadi korban karena COVID-19 ini. Tetapi biar semua dapat dilindungi, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Sehingga tetap mereka menjaga diri mereka, mereka dipelihara. Dan kami percaya bahwa semua akan mengalami kekuatan, kelimpahan kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami tak berdoa untuk, oh Tuhan, kecamatan kami, yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Lurah Pogoyangan, oh Tuhan, klien dinas, klien adat di Banjar Prajasari. Tuhan memberkati masyarakat di Jalan Bedahulu ini Tuhan. Kau memberkati mereka dengan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, atau dimanapun kami melakukan tugas dan pekerjaan kami, Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan dan kecelakaan apapun. Dan biar Tuhan tetap menyertai, melindungi kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu. Dan kami akhiri ibadah secara online pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah pengasihan daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera, sukacita dan kemenangan besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memelihara, memberkati keluar dan masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada engkau dan kepada semua yang mendengar rekaman ini hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai dan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Semua katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.